Selamat malam dan shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita kembali menikmati persekutuan yang indah di dalam Tuhan sebagai saudara bersaudara di dalam iman. Memuji, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan melalui sehati di dalam doa bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa. Mari kita mempersiapkan hati kita dan kita masuk di dalam saat teduh. Kita mengangkat pujian untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan yang adalah sumber kehidupan dan tuntunan di dalam kebenaran-kebenaran Tuhan. Kepadamu pada saat ini ya Tuhan, kami datang mengucap syukur dan terima kasih. Menandai segala kasih setia Tuhan yang selalu mengalir di dalam kehidupan kami sampai pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan kembali memberikan kami waktu dan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami sungguh menyadari bahwa kami tidak mempunyai kemampuan di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan secara benar. Demikian juga dengan hamba-Mu ini. Karena itu, tolonglah kami ya Tuhan, tuntunlah kami agar di dalam hamba-Mu menguraikannya, di dalam kami membaca dan merenungkannya bersama-sama, kami semua berada di dalam tuntunan pengasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampunkan salah dosa kami, terima kami yang datang berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup itu. Kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada saat ini terpilih dari Kitab 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Shalom, pembacaan kita pada hari ini terambil dari 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5. Iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi
mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Demikian firman Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita mengikuti pembacaan ini, saya memilih satu tema, yaitu iman yang kuat mengalahkan ketakutan. Keadaan dunia dengan berbagai tantangannya sering membuat kita khawatir dan takut. Bagaimana kita menghadapi tantangan-tantangan yang ada? Apakah kita akan tampil sebagai pemenang di dalam setiap masalah-masalah yang datang menghadang kita? Berada di tahun baru, tahun 2021, tentu memiliki pergumulannya sendiri. Tahun ini, pandemi COVID-19 belum berlalu. Ada prediksi akan semakin meningkat orang-orang yang terpapar COVID-19 di hari-hari ke depan ini. Apa yang harus kita lakukan? Cukupkah dengan 3M? Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, serta stay at home atau berdiam di rumah apabila tidak ada hal-hal yang penting yang harus kita kerjakan di luar rumah. Bagaimana dengan aktivitas keseharian kita yang memaksa untuk kita harus beraktivitas di luar rumah? Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, ada hal yang tak kalah pentingnya untuk kita juga selalu ingat bahwa mari kita membangun iman yang teguh, iman yang kuat. Di dalam pembacaan kita pada saat ini dari 1 Yohanes 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima mengingatkan kita bahwa iman yang teguh, iman yang kuat akan membuat kita mampu menghadapi apa yang ada di dalam dunia ini yang membuat kita sungguh-sungguh bergumul. Dengan iman yang teguh, dengan iman yang kuat, kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk menghadapi setiap persoalan di dalam hidup kita, apapun bentuknya itu. Firman Tuhan berkata, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Seorang yang lahir dari Allah adalah anak Allah. Kalau Allah adalah Bapa kita, apakah Bapa tidak akan melindungi kita pada saat kita menghadapi masalah? Pasti Dia akan melindungi kita. Bukankah itu yang dijanjikannya kepada kita? Belum hilang dari ingatan kita tema Natal kita tahun ini. Tema Natal gereja-gereja yang ada di Indonesia, Immanuel, Allah beserta kita. Dan ini harus selalu ada di ingatan kita bahwa Allah kita akan menyertai kita dalam menjalani kehidupan di hari-hari yang Tuhan karuniakan. Namun sebagai anak-anak Allah, harus ada bukti nyata yang juga harus kita tunjukkan bahwa kita ini benar-benar adalah anak-anak Allah. Di dalam ayatnya yang kedua dan yang ketiga dari pembacaan kita, di situ dikatakan bahwa untuk membuktikan bahwa kita ini benar adalah anak-anak Allah, maka kita harus mengasihi Allah dan menuruti perintah-perintahnya. Salah satu perintah Tuhan dalam menjalani hidup ini adalah kita harus selalu berjaga-jaga dan berdoa.
Itu bisa kita baca di dalam Markus pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-38. Markus pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-38. Di situ dikatakan, "Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Kita juga bisa bandingkan di dalam kitab 1 Petrus. 1 Petrus pasalnya yang ke-5. 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-8 dan 9. "Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama." Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, benar pada saat ini bukan hanya bangsa Indonesia, bukan hanya daerah Jakarta, tetapi bangsa ini, dunia ini bergumul dengan pandemi COVID-19. Firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah. Berjaga-jagalah dengan iman yang teguh. Mari kita tingkatkan doa kita. Mari kita semakin menekuni membaca firman Tuhan. Keadaan saat ini sungguh membuat kita bergumul. Mari kita berseru pada Tuhan. Mari kita terus bersehati di dalam doa, di dalam membaca firman Tuhan. Mari kita memohon pengampunan Tuhan. Mari kita terus memohon pemulihan daripadanya. Karena hanya dari perkenaannya lah, hanya dari kuat kuasanya lah yang akan memberkati bangsa ini maupun dunia ini, sehingga kita dapat mengalami pemulihan yang daripadanya. Kita tidak hanya akan berdoa untuk diri kita, tetapi juga untuk keluarga kita, untuk saudara-saudara kita, untuk sahabat kita, untuk sesama kita. Kita juga akan berdoa untuk para medis, untuk pemerintah, untuk semuanya. Dan tanpa iman yang teguh, tanpa iman yang kuat, kita tidak bisa melakukan semua itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita terus membangun iman yang kuat. Karena firman Tuhan berjanji bahwa Allah akan membuat kita dapat menghadapi setiap pergumulan dan masalah kehidupan bersamanya. Iman yang kuat akan menjadikan kita pemenang. Tuhan memberkati kita. Amin firman-Nya. Mari kita mengangkat pujian untuk Tuhan. Sehingga ku selalu
kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih banyak. Jikalau pada saat ini kembali lagi Engkau memperdengarkan firman-Mu kepada kami semua. Ini menjadi penuntun yang sejati bagi kami di dalam menjalani hari-hari kehidupan yang Tuhan masih karuniakan dengan berbagai tantangan dan rintangan di dalamnya. Ini juga menjadi penyegaran bagi kami, bahkan juga menjadi kekuatan bagi kami ya Tuhan, bahwa iman yang teguh akan membuat kami dimampukan menghadapi setiap persoalan-persoalan di dalam hidup ini. Karena itu ya Tuhan, kami mau terus mendekatkan diri padamu, sehingga Engkau boleh mengaruniakan iman yang teguh kepada kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sudah memilih kami sebagai anak-anak-Mu. Ketika kami percaya kepadamu, firman-Mu mengatakan bahwa setiap yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, Ia adalah anak Allah. Terima kasih untuk janji ini Tuhan. Dan Engkau berjanji bahwa Allah akan selalu menyertai kami. Engkau berjanji bahwa Engkau akan selalu menyertai kami di dalam menjalani kehidupan ini Tuhan. Terima kasih untuk janji-janji itu. Ajarlah kami untuk selalu setia di dalam tugas dan tanggung jawab kami, yaitu menuruti apa yang menjadi perintah-Mu melalui firman Tuhan ini. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, kami terus berdoa bagi pergumulan bangsa dan dunia ini, pandemi COVID-19 ya Tuhan. Kami mendengarkan prediksi-prediksi yang akan terjadi di hari-hari ke depannya ini Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan yang Maha Kasih, ajar kami untuk selalu berjaga-jaga ya Tuhan. Ajar kami untuk selalu setia pada protap pemerintah, dan ajar kami untuk selalu tekun berseru dan berdoa kepadamu, Sang Sumber Penolong kami ya Tuhan. Sehingga kami dimampukan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Tapi lebih daripada itu kami percaya bahwa Engkau akan memulihkan kehidupan ini Tuhan. Kami berdoa untuk semua yang sakit, yang dirawat di rumah sakit, yang dalam proses pemulihan ya Tuhan. Kami mohon kepadamu, lawatlah satu persatu ya Tuhan, jamalah tubuh mereka ya Tuhan, dan berkatilah proses-proses perobatan yang ditempuh, sehingga melalui semua itu Tuhan, mereka boleh mengalami pemulihan yang daripadamu. Tuhan yang Maha Kasih, di dalam segala aktivitas kehidupan kami, rumah tangga, pekerjaan, dan sekolah anak-anak, adalah kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas, bahkan ibadah, adalah kegiatan dan aktivitas yang harus terus kami tekuni di dalam kehidupan ini sebagai karunia-Mu Tuhan. Karena itu kami percaya bahwa Engkau akan selalu menjaga dan melindungi kami. Di saat kami akan beristirahat, kami pun juga percaya bahwa Engkau akan melindungi dan menyertai kami, sehingga kami boleh bangun dengan tubuh penuh keberkatan untuk menyambut hari dan kehidupan yang baru. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, inilah doa kami, inilah seru sembahyang kami Tuhan. Kiranya Engkau sempurnakan semua itu dalam Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah persekutuan kita pada saat ini. Terima kasih untuk semangat dan kesetiaan kita di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahkan di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan.
Kita percaya bahwa ini adalah salah satu bagian dari bagaimana membangun iman yang teguh di hadapan Tuhan, dan semuanya tidak akan sia-sia. Tuhan akan memberkati kita. Amin. Sampai jumpa di edisi Sehati di dalam Doa pada hari-hari selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.